Berbicara soal korupsi di Indonesia ternyata sudah memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Nah, sejak kapan ada korupsi? Apakah sudah ada di zaman kerajaan Hindu-Buddha atau di kerajaan Islam atau mulai ada di zaman penjajahan Belanda? Itulah yang akan kita bahas kali ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu tentang konsep kekuasaan dan korupsi di zaman Hindu-Buddha. Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, raja dianggap sebagai perwujudan dari dewa di dunia atau titisan Dewa Wisnu dan Siwa. Nah, ini merupakan konsep dewa raja ya. Nah, konsep ini diadopsi dari India dan diterapkan oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno, Sriwijaya, dan juga Majapahit. Dengan legitimasi ilahi, raja memiliki kekuasaan yang absolut dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Namun, sistem absolut ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena tidak ada mekanisme pengawasan terhadap tindakan raja dan pejabat istana. Semua kebijakan bersumber dari kehendak raja sehingga ketika terjadi korupsi, sulit bagi rakyat atau pejabat bawahan untuk menentangnya. Kalau kita lihat tentang struktur pemerintahan dan sistem birokrasi di kerajaan Hindu-Buddha, nah ini terdapat hierarki birokrasi yang terdiri dari raja sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki wewenang penuh atas wilayah kerajaan. Kemudian ada Rakrian Mahamantri, ini pejabat tinggi yang mengatur administrasi kerajaan. Ada Rakrian Kanuruhan dan Rakrian Patih, nah menteri yang bertanggung jawab atas militer dan pemerintahan. Ada diaksa atau hakim dan senapati, ini adalah bagian yang mengurus peradilan dan pertahanan, serta ada bupati dan kepala desa yang mengelola daerah setempat dan memungut pajak. Dengan struktur ini, raja sering mengandalkan pejabat bawahannya untuk mengatur wilayah yang luas. Kurangnya kontrol dan pengawasan ini membuka peluang terjadinya korupsi seperti pemungutan pajak berlebihan oleh pejabat lokal atau penyalahgunaan tanah kerajaan oleh bangsawan. Apalagi kerajaan ini juga memiliki sumber kekayaan yang dikenakan ke rakyat melalui sistem pajak. Terus kemudian upeti dari daerah taklukan atau kerajaan-kerajaan kecil yang harus tunduk dan harus membayar upeti. Serta perdagangan internasional di mana kerajaan maritim seperti Sriwijaya ini mendapatkan pemasukan dari perdagangan rempah-rempah dan pajak pelabuhan. Nah, dalam pengelolaan kekayaan ini banyak terjadi penyelewengan ya, seperti pejabat lokal yang menarik pajak ini lebih dari yang seharusnya dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian pembagian tanah kerajaan kepada bangsawan atau pejabat yang tidak berhak, dan pejabat militer yang menjual perlindungan kepada saudagar atau desa tertentu dengan imbalan upeti pribadi. Nah, ini dia ya yang mengakibatkan adanya praktek korupsi dalam kerajaan Hindu-Buddha. Nah, beberapa indikasi awal praktek korupsi dalam kerajaan Hindu-Buddha ini bisa ditemukan dalam sumber sejarah seperti prasasti dan kitab hukum. Beberapa contoh praktek dari korupsi pada masa itu antara lain penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat kerajaan yang disebutkan dalam prasasti Telaga Batu yang ada di zaman Sriwijaya. Ini menyebutkan hukuman bagi pejabat yang berbuat curang. Ini menunjukkan adanya masalah integritas di pemerintahan. Kemudian pejabat tinggi sering menyalahgunakan pajak rakyat untuk memperkaya diri. Ada juga nepotisme dan penyuapan jabatan. Jabatan dalam birokrasi kerajaan ini seringkali diberikan kepada kerabat raja atau pejabat yang mampu memberikan hadiah besar. Ada juga tentang peradilan yang tidak adil. Hukuman yang lebih berpihak kepada bangsawan dan pejabat yang memiliki kedekatan dengan raja ini seringkali dijadikan hal yang bisa digunakan untuk menyuburkan korupsi dan eksploitasi rakyat melalui sistem pajak.
di mana pajak tinggi yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah digunakan oleh pejabat dan bangsawan ya. Ini disalahgunakan. Memang korupsi di masa kerajaan Hindu Buddha terjadi dalam berbagai bentuk meskipun istilah korupsi belum dikenal pada saat itu. Prasasti dan catatan sejarah ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan dan eksploitasi rakyat sudah terjadi sejak era kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno, Sriwijaya dan juga Majapahit. Salah satu sumber utama pendapatan kerajaan adalah pajak yang dibebankan kepada rakyat dalam bentuk hasil bumi, barang dagangan, atau tenaga kerja. Pajak ini bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti candi, jalan, dan juga bendungan. Kemudian pemeliharaan istana dan militer, upeti kepada kerajaan yang lebih besar ini tentu saja dari negara asing. Namun pada prakteknya banyak pejabat lokal yang menarik pajak lebih dari yang seharusnya dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Contoh-contohnya adalah rakyat dipaksa membayar pajak lebih tinggi dari yang ditetapkan kerajaan. Ada juga pejabat desa atau bupati menyembunyikan sebagian pendapatan pajak sebelum menyerahkannya ke pusat. Pungutan liar terhadap pedagang dan juga petani dengan dalih keamanan atau perizinan. Dan bukti adanya penyalahgunaan pajak ini bisa ditemukan dalam prasasti Telaga Batu dari Kerajaan Sriwijaya yang menyebutkan bahwa pejabat yang melakukan penyelewengan dikenai kutukan dan hukuman berat. Ada juga penyalahgunaan tanah kerajaan oleh pejabat dan bangsawan. Tanah dalam kerajaan Hindu Buddha ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Ada tanah sima. Nah, ini merupakan persembahan ya bagi kuil atau brahmana. Kemudian ada tanah swatantra. Ini milik desa atau rakyat. Ada juga tanah kerajaan yang dikelola langsung oleh pejabat atau raja. Sementara korupsi dalam pengelolaan tanah terjadi ketika pejabat mengklaim tanah desa sebagai milik pribadi dan menarik pajak dari rakyat. Kemudian ada juga yang menjual atau menyewakan tanah kerajaan kepada pihak tertentu untuk kepentingan pribadi dan juga mengambil alih tanah yang diperuntukkan bagi keagamaan atau masyarakat. Nah, contoh kasus ini tercatat dalam prasasti Mantiasi dari Kerajaan Mataram kuno yang menyebutkan adanya tanah yang diambil dari desa dan diberikan kepada pejabat istana tanpa izin kerajaan. Sementara itu kalau dalam hal pengangkatan jabatan ternyata ada juga ya suap dan juga nepotisme. Jabatan dalam kerajaan Hindu Buddha seharusnya diberikan berdasarkan keahlian dan loyalitas kepada raja, tetapi dalam kenyataannya suap dan nepotisme ini sering terjadi. Pejabat tinggi lebih memilih mengangkat kerabat atau teman dekat daripada orang yang kompeten. Kemudian orang-orang yang kaya ini menyuap pejabat istana untuk mendapatkan posisi di birokrasi atau militer. Dan pejabat bupati ini atau kepala desa ini sering dijual kepada yang berani membayar lebih banyak kepada kerajaan. Nah, bentuk nepotisme ini memperlemah sistem pemerintahan karena orang-orang yang tidak kompeten mendapatkan kekuasaan yang kemudian berdampak pada pengelolaan kerajaan yang buruk. Ada juga peradilan yang tidak adil dan penyuapan hakim. Sistem hukum di kerajaan Hindu Buddha memang mengacu pada kitab Dharma Sastra dan adat lokal yang diterapkan oleh hakim kerajaan atau diaksa. Namun hukum seringkali hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Kemudian bentuk korupsi dalam sistem peradilan ini berupa orang kaya dapat menyuap hakim untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Pejabat yang bersalah seringkali dibebaskan jika memiliki hubungan dengan raja atau bangsawan. Dan juga petani dan rakyat bisa sulit mendapatkan keadilan karena tidak mampu membayar suap. Kemudian penyalahgunaan sumber daya kerajaan. Kerajaan ini memiliki banyak sumber daya mulai dari emas, rempah-rempah hingga tenaga kerja rakyat. Sayangnya pejabat sering menyalahgunakan sumber daya ini untuk kepentingan pribadi. Prajurit kerajaan digunakan sebagai pengawal pribadi bangsawan, bukan untuk kepentingan pertahanan. Hasil tambang emas dan perak kerajaan diselewengkan untuk kepentingan pribadi pejabat.
Tenaga rakyat dipaksa bekerja di proyek-proyek pribadi pejabat dengan alasan tugas negara. Kasus-kasus serupa ditemukan dalam catatan tentang kemunduran Majapahit, di mana pejabat militer menggunakan pasukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk melindungi kerajaan dari ancaman eksternal. Bukti adanya praktek korupsi pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ini dapat ditemukan dalam beberapa prasasti, kitab hukum, serta catatan sejarah dari luar negeri. Nah, beberapa yang bisa dilihat ya sebagai sumber yang menunjukkan indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan, pajak berlebihan, dan juga praktek korupsi. Ini seperti prasasti yang menunjukkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini ada di Prasasti Telaga Batu di zaman Sriwijaya abad ke-7 Masehi. Di sini disebutkan bahwa pejabat yang berbuat jahat akan mendapatkan kesialan, yang menunjukkan bahwa pada masa itu sudah ada pejabat yang menyimpang. Ada juga prasasti Mantiasih dari Kerajaan Mataram kuno yang ditulis pada tahun 907 Masehi. Nah, prasasti ini menyebutkan pemberian status tanah sima atau pendidikan kepada desa tertentu, tetapi ada indikasi bahwa pemberian tanah ini bisa dipengaruhi oleh kepentingan pejabat atau kelompok tertentu. Dan ada juga prasasti Kudadu dari Majapahit dari tahun 1294 Masehi yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh Desa Kudadu kepada Raden Wijaya saat ia dikejar musuh. Sebagai balasannya, setelah menjadi raja, ia memberikan status tanah bebas pajak kepada desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tanah kerajaan bisa diberikan berdasarkan hubungan pribadi dengan raja, bukan berdasarkan aturan yang jelas yang merupakan indikasi nepotisme. Kemudian kitab hukum kuno yang mengindikasi adanya korupsi. Nah, ada kitab Dharma Sastra. Kitab ini adalah panduan hukum Hindu yang digunakan di berbagai kerajaan termasuk di Nusantara. Dalam beberapa bagian disebutkan bahwa hakim yang menerima suap akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan ini tentu saja ya menunjukkan bahwa praktek ini memang pernah terjadi pada masa itu. Di Kakawin Negara Kertagama yang ditulis tahun 1365 Masehi, kitab ini menceritakan kebesaran Majapahit, tetapi juga untuk menyebutkan adanya pejabat-pejabat yang kaya raya karena memiliki akses terhadap sumber daya kerajaan. Ini bisa diartikan sebagai bukti adanya korupsi dalam bentuk penyalahgunaan sumber daya kerajaan oleh pejabat. Sementara kalau dilihat dari catatan sejarah asing yang menggambarkan korupsi di kerajaan Nusantara, ini ada catatan Itsing dari Tiongkok ya, dari abad ke-7 Masehi. Itsing ini mencatat bahwa di Sriwijaya para pejabat sering menerima hadiah dari pedagang sebagai bentuk penghormatan. Praktek ini bisa dikategorikan sebagai bentuk awal dari suap atau pungutan liar. Kemudian ada catatan Tom Pires yang berasal dari Portugis di awal abad ke-16 Masehi yang mencatat bahwa pada akhir masa Majapahit, para bangsawan dan pejabat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan kerajaan. Dia juga mencatat bahwa pejabat yang memiliki uang dapat membeli kekuasaan, menunjukkan adanya praktek jual beli jabatan. Korupsi yang terjadi di berbagai kerajaan Hindu Buddha di Nusantara bukan sekedar penyimpangan moral, tetapi juga kontributor utama dalam kemunduran dan kejatuhan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pemerintah yang korup kehilangan efektivitas dalam pengelolaan negara. Para pejabat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan rakyat yang menyebabkan ketidakmampuan pusat kerajaan ini untuk mengontrol wilayah-wilayahnya. Lemahnya birokrasi karena pejabat yang diangkat lebih berdasarkan suap atau hubungan keluarga bukan kompetensi. Semakin maraknya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah sehingga pusat kerajaan kehilangan kendali. Nah, contoh kasus dari masalah ini adalah keruntuhan Sriwijaya di abad ke-11 Masehi. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang kaya dari perdagangan, tetapi korupsi di kalangan pejabat membuat
pendapatan kerajaan bocor. Prasasti Telaga Batu menunjukkan adanya ancaman bagi pejabat yang tidak jujur, tetapi kenyataannya praktik penyalahgunaan pajak tetap terjadi. Jadi ketika kerajaan Chola dari India ini menyerang pada tahun 1025, Sriwijaya tidak memiliki pertahanan yang kuat karena sumber daya sudah banyak diselewengkan oleh pejabat-pejabatnya. Korupsi di bidang ekonomi seperti penyalahgunaan pajak dan tanah ini memperburuk kesejahteraan rakyat. Rakyat semakin miskin sementara pejabat semakin kaya. Hal ini menyebabkan petani dan pedagang ini juga kesulitan berkembang karena pungutan liar yang berlebihan. Proyek-proyek kerajaan seperti pembangunan candi atau bendungan sering mangkrak karena dana yang diselewengkan. Bangsawan dan pejabat yang korup semakin jauh dari rakyat, menciptakan jurang ketimpangan sosial, dan ini merupakan contoh kasus dari kemunduran kerajaan Majapahit abad ke-15 Masehi. Pada masa kerajaan Majapahit mengalami kejayaan di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada abad ke-14 Masehi, Majapahit ini sangat makmur ya. Namun setelah Gajah Mada wafat, para pejabat sibuk memperkaya diri dan berebut kekuasaan ini semakin marak. Buktinya adalah di Kakawin Negara Kertagama yang menyebutkan bagaimana pejabat tinggi memiliki banyak harta dan tanah, sementara rakyat semakin terbebani pajak. Akibatnya, Majapahit kehilangan daya saing ekonomi dan semakin sulit mempertahankan stabilitas. Pemberontakan akibat ketidakpuasan ini juga ternyata terjadi ya. Ketidakadilan dan korupsi seringkali berujung pada pemberontakan rakyat atau kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh pemerintah pusat. Banyak kerajaan besar akhirnya runtuh karena ketidakmampuan mereka meredam pemberontakan akibat kesewenang-wenangan pejabat. Contoh di sini adalah pemberontakan dalam kerajaan Mataram kuno. Prasasti Mantiasi dari tahun 907 Masehi menunjukkan bahwa raja sering memberi tanah sima atau tanah perdikan kepada pejabat tertentu. Tetapi ada kasus di mana tanah ini justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya banyak desa yang merasa diperlakukan tidak adil dan akhirnya melakukan perlawanan terhadap kerajaan. Ketidakpuasan rakyat terhadap sistem pemerintahan ini membuat Mataram kuno mengalami ketidakstabilan politik sehingga kekuatannya pecah. Kemudian ada juga lemahnya pertahanan kerajaan akibat korupsi. Nah, contohnya adalah runtuhnya Majapahit akibat lemahnya militer di abad ke-16 Masehi. Pada masa akhir Majapahit, ini tentara kerajaan lebih sering digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat dibandingkan untuk pertahanan. Banyak panglima lebih sibuk melindungi kepentingan bangsawan daripada menjaga perbatasan kerajaan. Nah, ketika Kesultanan Demak menyerang pada awal abad ke-16, Majapahit tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk bertahan. Dan peristiwa tentang perpecahan internal dan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Korupsi menyebabkan perpecahan internal dalam kerajaan terutama karena perebutan kekuasaan antar pejabat yang ingin memperkaya diri. Akibatnya banyak kerajaan besar yang dulunya kuat pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang lebih rentan terhadap serangan musuh. Contoh kasusnya adalah Perang Saudara di Majapahit, yaitu Perang Paregreg yang berlangsung mulai tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk 1389 Masehi, terjadi perang saudara antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Penyebab utama perang ini adalah perebutan kekuasaan di antara bangsawan yang ingin mempertahankan hak istimewa mereka. Banyak pejabat yang berpihak pada salah satu kubu karena faktor nepotisme atau suap, bukan karena kesetiaan kepada kerajaan. Akibat perang ini, Majapahit semakin lemah dan akhirnya runtuh dalam serangan Kesultanan Demak pada awal abad ke-16. Setelah masuknya zaman kolonial, korupsi yang terjadi di kerajaan Hindu-Buddha ternyata tidak serta-merta hilang karena runtuhnya kerajaan-kerajaan tersebut. Praktek penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, serta eksploitasi sumber daya dan rakyat tetap berlanjut di era kerajaan Islam dan masa kolonial. Dan ini ya, memang setelah kejatuhan Majapahit pada awal abad ke-16,
memang muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Kesultanan Demak, Mataram Islam, Banten, dan Makassar. Meskipun ada perubahan dalam sistem pemerintahan dan agama, praktek korupsi yang sudah mengakar tetap terjadi dalam berbagai bentuk seperti pajak berlebihan dan korupsi pejabat. Seperti di era Hindu Buddha, banyak pejabat negara yang tetap menyalahgunakan pajak dan upeti untuk kepentingan pribadi. Contohnya di Kesultanan Mataram Islam abad ke-17 Masehi, beberapa adipati atau penguasa daerah sering menarik pajak lebih tinggi dari yang ditentukan oleh sultan. Akibatnya, rakyat tetap terbebani pajak yang berlebihan sementara elit kerajaan semakin kaya. Ada juga nepotisme dan jual beli jabatan. Kesultanan-kesultanan di Nusantara tetap mempertahankan sistem pengangkatan pejabat berdasarkan kedekatan keluarga atau suap. Contohnya di Banten, ini Kesultanan Banten ya, dari abad ke-17 Masehi, sering terjadi konflik internal karena sultan lebih mengutamakan keluarganya sendiri dalam penunjukan pejabat. Akibatnya terjadi banyak pemberontakan internal yang melemahkan kerajaan dari dalam. Korupsi di masa kolonial ini ternyata merupakan warisan yang berlanjut ya. Ketika bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara, mereka tidak menghapus praktek korupsi yang sudah ada tetapi justru memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian di masa kolonialisme ini korupsi semakin terstruktur. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang memanfaatkan sistem korupsi lokal untuk mengendalikan Nusantara. VOC bekerjasama dengan raja dan bangsawan lokal yang korup. Ini memberikan mereka hak istimewa asalkan mereka tetap mendukung kepentingan Belanda. Contohnya adalah perjanjian VOC dengan raja-raja di Jawa dan Sumatera. Ini seringkali melibatkan suap atau janji kekuasaan kepada pejabat lokal. Pejabat VOC sendiri ternyata juga banyak yang korup ya, seperti Gubernur Jenderal Van Imhoff yang ada di tahun 1743 sampai 1750 yang memperkaya diri dengan memanipulasi perdagangan rempah-rempah. Kemudian pada masa sistem tanam paksa dan penyalahgunaan kekuasaan di abad ke-19 Masehi, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sistem kulturstelsel atau tanam paksa yang berlangsung mulai tahun 1830 sampai 1870 menjadi salah satu bentuk eksploitasi terbesar terhadap rakyat. Bupati dan pejabat pribumi sering menyalahgunakan sistem ini dengan memaksa rakyat menanam lebih banyak dari ketentuan dan mengambil keuntungan sendiri. Akibatnya rakyat semakin miskin sementara pejabat dan elit pribumi hidup dalam kemewahan. Dan setelah Indonesia merdeka, Anda bisa memberikan penilaian sendiri ya. Anda bisa tulis di kolom komentar untuk menjawabnya atau memberikan tambahan tentang bahasan kali ini. Oke, itu tadi bahasan kita tentang korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menambah wawasan lagi ya. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.